itu belum ada. Imam Ubaid itu belum ada. Imam Ubaid itu belum ada. Jadi nggak mungkin Raja-Raja Aceh itu adalah merupakan keturunan dari Imam Ubaid yang merupakan leluhurnya Ba'lal. Itu tidak mungkin itu, saudara ya. Oke. Kemudian juga karena kerajaan ini sudah muncul pada abad ketiga Hijriah. Jadi secara logikanya kayak gini nih. Jadi begini ya. Kerajaan Islam itu tidak akan mungkin berdiri kecuali sini saya akan membacakan satu tulisan yang dimuat di websitenya Mapesa tahun 2016 ini, udah lama ya. Jadi misalkan seperti Malik Ibrahim. Nah, Malik Ibrahim itu bagaimana? Jadi Malik Ibrahim atau Malik Ibrahim. Siap, Kang Santri Bersarung. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Kang Rusdi Bani Abdurrahman. Jadi kalau tulisannya itu Malik Ibrahim, kalau Malik Ibrahim itu berarti nama. Tapi kalau Malik, bahasa Arab nih, bahasa Arab. Berarti Raja Ibrahim gitu kan. Dan di Aceh itu dikenal dengan siapa? Sultan Zainul Abidin. Sultan Zainul Abidin ya. Zainul Abidin itu gelar dan nama aslinya ya Ibrahim. Gitu. Sehingga Sultan Zainul Abidin atau Malik Ibrahim itu merupakan anak dari Al-Malikuz Zahir Ahmad Jamaluddin atau yang dikenal dengan Syekh Jumadil Kubro. Begitu, saudara. Hal ini bisa dikonfirmasikan secara langsung kepada para peneliti sejarah atau para sejarawan Aceh gitu ya. Ini boleh beda, asalkan apa? Asalkan mampu atau bisa untuk mendatangkan bukti yang valid. Nah, karena saya hanya meringkas apa yang menjadi hasil penelitian dari teman-teman yang ada di Aceh dari kalangan para peneliti sejarah. Nah, kembali lagi pada materi bahwa ada satu naskah, dan naskah ini cukup tua ya teman-teman. Tertanggal atau tahunnya itu, sebentar, tahunnya itu, oke langsung saya bacakan ya. Ini yang saya tampilkan tadi itu merupakan lembaran atau fotokopi silsilah Raja-Raja Perlak atau Samudra Pasai. Diangkat dari salah satu lembar kitab Izharul Haq ya. Dan ini tadi seperti yang saya sebutkan itu merupakan tulisan atau hasil penelitian dari Gus Musafir Zaman ya, Musafir Waktu ya. Musafir Waktu itu bisa diakses di ininya. Lembar naskah yang dikatakan adalah bagian lepas dari Izharul Haq ini telah dipublikasi oleh Hashmi dalam Kebudayaan Aceh dalam sumber sejarah dari sumber Muhammad M. Yunus Jamil. Lembaran ini telah menjadi acuan utama bagi penulisan sejarah Raja-Raja Perlak. Jadi Perlak itu dengan kata lain adalah Pasai ya. Misalkan seperti Maulana Malik Ibrahim, itu tuh jelas aslinya Pasai. Kemudian juga Syarif Hidayatullah atau Faletehan, itu dua nama yang sama itu ya. Lembaran ini telah menjadi acuan utama bagi penulisan sejarah Raja-Raja Perlak disebabkan tidak adanya data-data artefak dan pertanggalan yang terdapat dalam naskah telah dijadikan sebagai landasan atas klaim bahwa kerajaan tersebut sudah muncul sejak abad ketiga atau ke-9 Masehi. Karena itu menarik untuk membaca dan mencermatinya. Jadi gini, masuknya atau persebaran Islam di Nusantara itu sudah semenjak dari abad ketiga Hijriah. Nah, kalau berbicara mengenai abad ketiga Hijriah, Imam Ubaid itu belum ada, gitu loh. Untuk buku Allahu Alam ya, itu saya rasa dari bukunya Kiai Agus Sunyoto Atlas Wali Songo itu sudah cukup menjelaskan bahwa Wali Songo itu bukan Bali, udah cukup. Karena apa? Karena nasab Wali Songo yang versi Balawi yang disambungkan kepada Abdul Malik Az-Zamad Khan
itu adalah naskah atau versi silsilah yang baru. Itu udah cukup itu, Kang. Kang siapa tadi? Kang Yuda ya, Primavera. Nah, artinya begini, tadi kembali ke materi ya, bahwa kalau kita mengacu kepada sejarah Aceh, bahwa Islam itu sudah ada semenjak abad ketiga Hijriah. Jadi Islam itu sudah datang ke mana, ke Nusantara, khususnya di Perlak atau di mana Samudra Pasai ya. Itu sudah ada pada abad ketiga Hijriah. Dan abad ketiga Hijriah itu belum ada Imam Ubaid, itu belum ada. Imam Ubaid itu belum ada. Jadi nggak mungkin Raja-Raja Aceh itu adalah merupakan keturunan dari Imam Ubaid yang merupakan leluhurnya Ba'alawi. Itu tidak mungkin itu, saudara ya. Oke. Kemudian juga apa namanya, karena kerajaan ini sudah muncul pada abad ketiga Hijriah. Jadi secara logikanya kayak gini nih. Jadi begini ya. Kerajaan Islam itu tidak akan mungkin berdiri kecuali dia itu atau masyarakatnya itu sudah muslim sebelumnya. Nah, kemudian ketika sebuah kerajaan Islam itu sudah berdiri pada abad ketiga Hijriah, tentu masyarakat itu sudah sejak lama sejak lama sudah mengikuti atau agama Islam. Nah, sehingga di sini kita lanjutkan ya penulisan dari Gus Musafir Waktu. Ini tulisannya beliau ini, dengan mengutip tadi, memfotokopikan lembaran naskah manuskrip. Kemudian di situ ada silsilah raja-raja Perlak ya. Kemudian beliau pun juga mengutip terjemahan yang dilakukan oleh M. Yunus Jamil. M. Yunus Jamil telah melakukan transkripsi naskah ini. Namun saya tertarik untuk melakukannya lagi supaya dapat menjadi perbandingan. Kata-kata yang khusus dari transkripsi M. Yunus Jamil akan saya beri tanda dengan Trans Yunus. Teks naskahnya seperti ini. 9 bulan. Jua adanya. 1 Hijriah Nabi Sot Alif Mim. Sot Alif Mim. Sot Alif Mim ya. 200. 225 tahun pada tahun. Berarti tahun 225 Hijriah. Nah, 225 Hijriah itu ya Imam Ubaid belum ada. Jauh, belum ada Imam Ubaid ini. Kemudian kita lanjutkan. Pada hari Selasa maka naiklah Raja Sultan Marhum Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz. Ini Maulana Abdul Aziz Syah ini ya, yang merupakan putra dari Ali Al-Kharis, merupakan putra dari Muhammad Ad-Dibaj ya. Cari sendiri nanti ke atasnya ya. Abdul Aziz Syah Zillullah fil alam, naungan Allah di muka bumi, dan adalah lama dalam tahta kerajaan 24 tahun. Maka ia pun matilah ia pada hari Ahad, 2 hari bulan Muharram pada waktu zuhur. Intaha kalam, selesai pembicaraan. Oke, itu sudah kita ini tadi. Nah, jadi beliau itu wafatnya pada tahun berapa? 200 adalah lama dalam tahta 224 gitu ya. Oke, kita lanjut saja dengan tulisannya ya. Maka pada hijrah Nabi SAW 285 tahun pada hari Sabtu. Oh, atasnya belum. Maka pada hijrah Nabi 249 nih tahun, maka naiklah Raja Sultan Alauddin Sayyidin Maulana Abdurrahim Syah Zillullah fil alam, adalah ia lama dalam tahta kerajaan itu, dan
25 tahun 6 hari. Maka matilah ia pada hari Jumat 7 hari bulan Rajab waktu zuhur intaha kalam. Jadi untuk kematian dari siapa namanya, Sultan Abdul atau Sayyid Sultan Abdul Aziz Shah itu pada tahun berapa tadi? 225, ya kan? Kemudian diganti oleh anaknya nih, namanya Maulana Abdurrahim Shah, yaitu 249 wafatnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah 285, dan itu adalah naiklah Raja Sultan Almarhum Alauddin Sayyidin Maulana Abbas Shah Dulullah fil alam 15 tahun. Nah, oke, kita catat nanti itu. Kemudian pada tahun 302, Raja Alauddin Sayyidin Maulana Ali Mughayyad Shah Dulullah fil alam. Kemudian 300, 306 ya, itu meninggalnya. Kemudian 305 itu naiklah Raja Abdul Qadir Shah Alauddin Abdul Qadir Shah Johan ini. Kemudian 309 terus sampai ke bawah itu. Nah, artinya sudah sejak lama itu, mulai dari tahun 225 dan menjadi raja selama 25 tahun. Berarti sebelum tahun 200 Hijriah itu sudah ada Islam itu di Nusantara. Lalu oleh siapa? Apakah oleh Habib? Bukanlah, Habib belum ada saat itu, saudara ya. Yang kemudian ke bawahnya itu menurunkan siapa namanya, Sultan Al-Malikuz Zahir, yang beliau itu didatangi oleh siapa namanya, Ibnu Battutah pada tahun 700 tahun 745 itu ya. 745 Hijriah. Nah, itu didatangi oleh Ibnu Battutah, yang beliau ini merupakan keturunan Allah. Bang Din nih, terima kasih Bang Din ya. 1345. Ya, siap Gus Yakin. Terima kasih. Itu sudah mengkonversikan ke tahun Masehi ya. Nah, artinya apa? Artinya Islam semenjak abad atau akhir abad kedua atau 100 akhir ya, 100 ya, bisa jadi 150, 60, 70, 80 gitu. Nah, itu sudah ada itu Islam ke Nusantara ini gitu. Amunisinya dari jenengan, biar saya yang perang. Saya kan prajurit tim Hore Panglima. Jangan ikut perang. Kalau Panglima mah harus ikut perang, dia terdepan gitu. Kang Santri bersarung ya, masalah. Jadi begitu ya saudara ya. Jadi memang sudah dari awal Nusantara ini itu Islam sudah masuk ke Nusantara. Nah, sementara untuk di Pulau Jawa itu sendiri, nah untuk masifnya itu baru dilakukan oleh Wali Songo. Dan perlu diingat bahwa redaksi yang digunakan oleh Imam Ibnu Battutah di dalam kitabnya Rihlah itu, Raja Jawa itu adalah Sultan Al-Malikuz Zahir, atau yang dikenal dengan Al-Malikuz Zahir. Itu sedang saya ulang-ulang. Namanya Sultan Al-Malikuz Zahir Ahmad Jamaluddin. Nah, kemudian inilah yang dimaksud dengan Syekh Jumadil Kubro itu ya. Kok nggak bisa naik? Ya nggak bisa. Karena ini masih masa percobaan. Begitu ya, Kang Santri bersarung. Nah, makanya lah Kang Kolbu ya. Lanjut.
Halaman lepas, penyalinnya Aku Penaron Gayo namanya. Halaman lepas daripada kitab Izharul Haq, silsilah Raja Perlak dan Pasai, namanya Abu Ishaq Al-Makaroni Al-Fasi. Jadi Fasi itu nisbatnya bukan kepada kota Fas ya, atau kota Fes di Maroko, bukan. Tetapi Al-Fasi itu adalah Pasai. Pasai. Coba-coba tar posit. Posit apa ini? Ya, gitu. Oke, ini ada beberapa catatan-catatan yang diberikan oleh siapa namanya, Gus Musafir Zaman ya, dalam tulisannya ini. Satu, dalam naskah manuskrip sama sekali tidak tersebut nama kitab Izharul Haq, begitu pula tentang apapun keterangan yang menyatakan bahwa inilah silsilah raja-raja Perlak. Hanya saya pada tanggal 12 Maret 1953 hanya saya, ya, Yunus Jamil menuliskan keterangan di atas lembaran naskah bahwa inilah silsilah raja-raja Perlak yang disalin oleh Aku Penaron Gayo. Dan lembaran ini merupakan lembaran lepas dari Izharul Haq dan seterusnya. Mengenai siapakah Aku Penaron belum dapat diketahui dengan seksama. Satu. Jadi itu untuk judul dari manuskripnya itu memang tidak disebutkan di dalam manuskrip itu ya, bahwa judulnya itu adalah Kitab Izharul Haq Silsilat Raja Perlak gitu ya, enggak ada itu. Oke, lanjut. Kedua, dalam naskah juga tidak ditemukan sama sekali pernyataan bahwa Abdul Aziz Shah adalah sultan pertama atau apapun keterangan semisal menyangkut hal tersebut. Bahkan sebelum baris-baris yang menyebutkan tentang kenaikan Abdul Aziz Shah ke tahta kerajaan, baris ke-4 sampai 6, terdapat baris-baris tulisan yang tampaknya juga menjelaskan tentang tarikh kematian seseorang sebelum Abdul Aziz Shah. Dengan demikian, penjelasan dalam lembaran ini merupakan sambungan penjelasan yang terdapat dalam lembaran sebelumnya. Nah, berarti Sultan Abdul Aziz Shah itu bukanlah sultan yang pertama kali yang naik tahta Kesultanan Pasai ya, atau Kesultanan Perlak itu. Enggak. Karena apa? Karena di situ dalam lembaran tersebut itu merupakan lanjutan ya dari lembaran-lembaran sebelumnya yang prediksikan terdapat raja-raja sebelumnya yang sudah naik takhta sebelum Sultan Abdul Aziz Shah, begitu. Ya, kemudian selanjutnya 3. Tanpa mengetahui isi lembaran sebelumnya, kita menemukan penanggalan. Peristiwa dalam lembaran ini dimulai dari tahun pemerintahan Abdul Aziz Shah tahun 225 Hijriah sampai dengan kematian Mahmud Shah, yakni 12 tahun setelah kenaikannya ke tahta kerajaan pada tahun 349 Hijriah. Tentang waktu yang ditampilkan lembaran ini dengan demikian adalah sekitar 136 tahun mulai dari abad ke-3 Hijriah sampai dengan paruh pertama abad ke-4 Hijriah. Tentang waktu udah tadi ya. Berarti 136 tahun mulai dari abad ke-3 Hijriah sampai paruh pertama abad ke-4 Hijriah ya. Kemudian, namun segera perlu dinyatakan bahwa sekalipun peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam naskah sebagaimana yang tampak pada lembaran ini secara khusus diberi penanggalan abad ke-3 dan ke-4 Hijriah, tapi naskah ini dapat dipastikan secara mutlak bukan berasal dari abad-abad tersebut. Khat Arab yang digunakan sama sekali tidak memungkinkan hal itu. Bahkan sebaliknya, dari sisi khat yang digunakan justru terang sekali berasal dari era yang sangat kemudian. Ya, baru maksudnya ya, di era-era setelahnya. Dan mengenai hal ini akan sangat meremehkan kemampuan pembaca andai kata saya menjelaskannya dengan rinci. Lain dari itu, perlu juga diamati kejanggalan-kejanggalan yang terdapat pada naskah, antara lain baris ke-5 tertulis 25 tahun pada tahun. Sementara lanjutan pada baris ke-6 tertulis pada hari Selasa, maka naiklah Raja Sultan. Tampaknya ada yang terputus pada baris ke-5, 25 tahun pada tahun. Pada tahun apa?
dan ini diabaikan saja oleh M. Yunus Jamil dalam transkripsinya. Kejanggalan juga ditemukan pada baris ke-12 karena ada satu kata yang mencoret sebelum kalimat 285 tahun. Pada tempat yang seharusnya tertulis ada 3, menyalin lantas melakukan perbaikan dengan merombak tulisan 2 ke 3. Sedemikian rupa sehingga tampaklah bentuk 3 yang aneh. Penyebab keterlanjuran penyalin dapat dimaklumi yaitu karena penanggalan sebelumnya adalah 285 tahun. Dan ia lengah pada saat yang seharusnya ia menulis 300. Selain itu ia juga lengah terjebak. Oke lah, itu mengenai kejanggalan-kejanggalan dalam manuskrip ya. Kemudian sepanjang teks yang disalin dalam lembaran ini hanya satu kalimat pada tahun alif, yaitu pada baris ke-24. Agaknya saya sering pula menemukan kalimat serupa dalam literatur Arab Jawi. Namun terus terang, saya belum mendapatkan pemahaman yang pasti apakah yang dimaksud dengan alif itu adalah semacam penyimbolan hisab al-jumal, yang abajadun itu abajadun hawazun, kala manun, atau yakun itu tuh. Saya rada lupa juga itu. Oke. Platon ini Platon 1000. Yang demikian dimaksudkan. Oke. Yang keempat, sebuah kejanggalan lain yang kiranya terpaksa saya sebutkan secara khusus dan terpisah dari beberapa kejanggalan yang telah disebutkan adalah cara pemendekan atau penyingkatan kalimat salawat sallallahu alaihi wasallam dengan huruf shad, alif, mim. Bentuk kedua, huruf kedua memang sedikit aneh, namun saya menduga ini adalah alif. Oke, penyingkatan yang demikian dan selanjutnya lah. Ya. Nah, dikarenakan angka-angka tahun pertanggalan yang tersebut dalam lembaran ini berada dalam abad-abad permulaan sejarah Islam, abad ketiga dan keempat Hijriah, maka perlu diperhatikan beberapa persoalan prinsipil berkenaan dengan sejarah Islam. Ini yang lebih menarik ini. Pertama, kapan pertama sekali dalam sejarah Islam bergelar sultan digunakan? Kedua, kapan gelar-gelar yang dibentuk dari sebuah kata yang diidofahkan kepada kata ad-din mulai populer dalam sejarah Islam seperti gelar Syamsuddin, Syahabuddin, Mu'izzuddin, Tajuddin, dan terutama lagi dalam konteks adalah gelar Alauddin. Dan ketiga, kapan pertama kali gelar Zilullah fil Alam digunakan dalam sejarah Islam? Di sini akan dijawab secara ringkas. Luasnya dapat dirujuk ke al-alqab al-islamiyah fit tarikh wal wathaiq wal athar. Gelar-gelar Islam dalam sejarah, arsip dan benda-benda purbakala oleh Hasan al-Basha 1989 serta beberapa kepustakaan lainnya. Ya. Lanjut. Gelar sultan pertama sekali digunakan oleh para pembesar negara pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid 170 sampai 192 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Ketika ia memberikan gelar tersebut kepada Khalid bin Marbak, gelar sultan pada masa itu hanya merupakan sebuah gelar kebesaran yang khusus. Gelar ini kemudian digunakan oleh raja-raja dari timur yang punya pengaruh besar terhadap khalifah semisal Bani Buwai 334 sampai 447. Nah, Bani Buwai inilah yang kalau di Mesir itu disebut dengan dinasti Fatimiyah atau dinasti Bani Ubaid. Begitu, saudara. Lanjut. Bueh. Dan setelah itu barulah menjadi gelar bagi penguasa-penguasa wilayah Islam yang memerintah secara merdeka untuk membedakan antara mereka dengan para penguasa yang berada di bawah perlindungan atau taklukan. Dengan demikian, gelar sultan baru populer setelah kemunculan dinasti Buwai pada abad keempat dan kelima Hijriyah. Gelar yang dibentuk dari kata yang diidofahkan kepada ad-din merupakan gelar kehormatan yang mulai dipopulerkan dan menyebar luas pada masa Atabik
Dinasti yang dibangun Imaduddin Zangki bin Uk Sungkur dari Mosul pada 522 Hijriah atau 1128 Masehi. Seperti Zahiruddin, Syahabuddin, Muzaffaruddin. Dan gelar Alauddin merupakan gelar yang banyak sekali digunakan antara lain untuk Sultan Alauddaulah Waddin, Kai Qubat bin Kai Khosrow yang wafat pada 634 Hijriah atau 1237 Masehi. Sementara gelar Zilalullah fil alam secara khusus, yakni bukan Zillullah fil ard atau lain semisalnya, maka telah disebutkan untuk Sultan Alauddin Abi Qai Qubat pada prasasti bangunan bertarikh 629 Hijriah atau 1232, dan prasasti ini tampaknya merupakan prasasti paling awal yang menyebutkan seorang sultan bergelar Zillullah fil alam. Lanjut. Dari itu semua dapat difahami dengan terang bahwa adalah suatu hal yang sama sekali tidak masuk akal jika gelar-gelar tersebut sudah digunakan di Perlak, bahkan di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Dalam abad ketiga dan keempat Hijriah mendahului penggunaannya di kawasan Timur Tengah, sedangkan peradaban Islam jelas-jelas datang dari sana. Lantas, bagaimana naskah ini? Apakah sepenuhnya palsu dan tidak punya arti apa-apa? Jika kita bersikeras untuk mempertahankan bahwa nama-nama penguasa yang disebut dalam naskah ini adalah para sultan abad ketiga dan keempat Hijriah, maka kita terpaksa menyatakan bahwa naskah ini sama sekali tidak memuat kebenaran apapun dan mesti disingkirkan. Namun, jika kita dapat mengusulkan sementara sebelum ditemukan bagian lain dari naskah manuskrip ini bahwa pertanggalan yang benar adalah tahun-tahun setelah 1000 Hijriah, hijrah Nabi Muhammad SAW, maka kandungan naskah ini masih mungkin untuk dibenarkan dan berpeluang menjadi sumber sejarah. Ya, oke. Usulan tersebut menjadikan pertanggalan kenaikan para sultan ke tahta kerajaan adalah sebagai berikut. Sultan marhum Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah Dirullah fil Alam tahun 1225 Hijriah atau 1810. Sultan Alauddin dan seterusnya lah ke bawah itu ya. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah ialah siapakah mereka dan di manakah mereka memerintah? Dari dalam naskah tidak ditemukan keterangan apapun tentang itu, tidak untuk Perlak maupun lainnya. Atas dasar beberapa asumsi dikantongi sekarang, kiranya perlu diusulkan untuk membuka penyelidikan dan pengkajian yang lebih luas tentang negeri Pedir. Tampaknya naskah ini berasal dari sana. Dimohon komentar sejarawan Bapak Nabhani AS. Nah, itu ya. Itu yang disusun oleh Musafir Zaman. Nah, artinya kalau memang naskah ini benar, berarti di sana atau bisa atau layak untuk menjadi sumber sejarah, maka memang pertama kali Islam masuk ke Nusantara ini adalah pada abad kedua Hijriah. Begitu, saudara. Dengan adanya sejarah yang banyak di mana ditemukan bukti-buktinya di Aceh gitu ya dan sekitarnya, kemudian juga dari beberapa banyak tulisan-tulisan serta bukti-bukti artefak, bukti-bukti nisan-nisan yang sangat tua. Dan perlu diketahui bahwasanya Sultan Abdul Aziz Shah ini yang merupakan Sultan Aceh, Sultan Perlak atau Samudra Pasai itu sudah ada pada abad ketiga Hijriah. Tentu ini sudah bisa menjadi bukti bahwasanya Islam itu memang sudah ada pada abad-abad ke akhir ya, akhir kedua Hijriah itu sudah ada di sana, bahkan sampai bahwa Islam itu sudah sampai di sana pada pertengahan abad kedua Hijriah, begitu. Nah, hasil tes DNA yang dilakukan pada Suka TV pada Khabib ternyata G. Ya sudah, berarti kalau haplogrupnya G ya mustahil jadi Dzurriyyah Rasul kan gitu. Selesai kan? Ya, itu sedikit ya mengenai
naskah Izharul Haq yang merupakan karya dari Abu Ishaq Al-Makaroni Al-Fasi dari Pasai, bukan dari kota Fes, Maroko ya, bukan. Nah, memang kalau kita itu melihat beberapa inskripsi-inskripsi yang tersebar di beberapa mana itu bukunya, kearifan lokal, sebentar ya, epigrafi. Nah, ini dari inskripsi-inskripsi yang ada gitu kan, khususnya di Aceh dan Jawa ya. Ini mungkin akan saya tampilkan. Nah, itu inskripsinya ya. Nah, Al-Malikus Sholeh, dan buku ini cukup lama ini karena untuk buku yang disusun oleh Dr. Usman Yatim itu pada tahun 90-an kalau tidak salah. Coba saya cek lagi. Ini berjudul Epigrafi Islam yang terawal di Nusantara. Ya. Sebuah lagi proyek Dharma Cipta. Karya dari Dr. Usman Muhammad Yatim dan Abdul Halim Nasir. Oke, tahun berapa ini? 90 ini, tahun 90. Oke. Kita langsung ke inti. Halaman berapa tadi? 33 ya. Nah, itu taburan batu-batu bersurat, bertulis maksudnya, di Nusantara. Ya. Di Tengganu, Batu Nisan, Al-Malikus Sholeh dan sebagainya ya. Nah, kemudian situ ada Masjid Indrapuri di Aceh, salah satu sebuah masjid tertua di Nusantara. Nah, ini kalau melihat dari teori ya yang disuguhkan oleh Dr. Usman Yatim, bahwa Islam datang ke Nusantara dari tanah Arab, sama ada secara langsung dari tanah Arab melalui Persia. Persia itu maksudnya ya Iran ya, ataupun Gujarat. Pengembang agama itu pedagang mubalik ahli sufi, masih ada tanda-tandanya itu. Terlebih dahulu singgah di Aceh. Dalam perjalanan pergi balik timur barat, semasa menunggu peralihan angin, Islam disebarkan. Oke. Kemudian Islam disebarkan ke tempat lain di seluruh Nusantara ini. Lantaran itulah banyak kaum pedagang di rantau pada zaman dahulu menggelarkan daerah Aceh itu sebagai Serambi Mekah. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa Aceh itu disebut sebagai Serambi Mekah? Nah, Serambi itu kan apa ya? Serambi itu bagian depan dari sebuah masjid gitu kan. Berarti kalau Aceh itu disebut sebagai Serambi Mekah, berarti dari sisi apa namanya, masyarakatnya itu memeluk agama Islam ya sudah lama. Kan tidak mungkin sebuah daerah kemudian dijuluki dengan Serambi Mekah kecuali memang negeri itu memiliki unsur kesejarahan yang sangat kental dengan Mekah itu sendiri, Serambi Mekah gitu kan. Nah, Allah Al-Mumpati, masalah ya, itu sedikit teori ya. Sebelum wujud kerajaan Islam Samudra Pasai yang dipelopori oleh Sultan Islam pertama Sultan Al-Malikus Sholeh, menurut sejarah Aceh sudah ada sebuah kerajaan Islam yang bersultan.